Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Julia. Film ini rilis pada tahun 2014. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Julia. Saat ini Julia ingin mengunjungi kos-kosan temannya yang baru ia kenal, yaitu Pierce. Usut punya usut, Julia dan Pierce berkenalan di sebuah klinik bedah, yang mana Julia bekerja di klinik bedah itu. Setelah sampai di kos-kosan Pierce, Pierce memberikan minuman ke Julia. Setelah minum, Julia langsung tak sadarkan diri. Ternyata minuman itu sudah diberi obat bius oleh Pierce. Setelah memperkaos Julia, Pierce dan kawan-kawan langsung membuang Julia ke tepi sungai. Syukurnya Julia berhasil selamat. Sesampainya di rumah, Julia langsung membersihkan dirinya. Di sana tampak Julia mengalami trauma yang begitu berat. Keesokan harinya Julia berencana akan melaporkan kejadian semalam ke polisi. Namun Julia enggan melakukannya karena ia tak memiliki bukti yang kuat. Hingga pada akhirnya Julia memutuskan untuk pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya Julia memutuskan untuk kembali bekerja seperti biasanya. Di sana Dr. Lin bertanya ke Julia, "Kemana saja kau seminggu ini tak masuk kerja?" Julia pun menjawab bahwa ia ada urusan keluarga. Tak lama kemudian seorang pasien pun datang. Setelah pulang kerja, Julia pun langsung pergi ke bar kemarin. Tak berselang lama, tanpa sengaja Julia mendengar obrolan beberapa wanita, yang mana salah satu wanita mengatakan bahwa ia adalah korban perkaosan. Hingga pada suatu hari ia menemukan seorang terapis khusus di bidang perkaosan. Terapis ini sungguh luar biasa. Ia membuat pasiennya sembuh dan pasiennya pede dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mendengar itu, Julia pun langsung mengikuti wanita ini ke toilet. Di toilet itu, Julia bertanya ke wanita ini tentang terapis yang ia bicarakan tadi. Sayangnya wanita ini tak menjawab pertanyaan Julia. Lalu wanita ini pergi begitu saja. Di saat perjalanan pulang, Julia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Sadie. Sadie menghampiri Julia hanya ingin memberikan kartu nama terapis yang dimaksud wanita tadi. Keesokan harinya di saat Julia bekerja, ia melihat seorang pasien pria. Melihat pria ini, Julia langsung pergi ke toilet. Di toilet, Julia teringat saat ia diperkaos. Ternyata pasien pria tadi adalah salah satu pelaku yang memperkaos Julia, dan nama pria itu adalah Adam. Karena hal itu, setelah pulang kerja, Julia pun memutuskan untuk pergi ke terapis itu. Di sana Julia menceritakan ke semua kejadian yang ia alami. Di sini kita mengetahui bahwa ada 4 orang yang memperkaos Julia, yaitu Pierce, Adam, Scott, dan Matt. Sedangkan nama terapis ini adalah Jack. Lalu Julia mengatakan ke Jack bahwa ia sangat ingin untuk membalas dendam. Jack pun mengatakan, "Jika kau ingin membalas dendam, kami tak bisa membantumu. Di sini kami memiliki cara jitu untuk menghilangkan rasa trauma beratmu. Jika kau setuju, kami bisa membantumu. Jika kau bertindak sendirian, bahkan sampai membunuh seseorang, akan ada konsekuensinya." Setelah mendengar penjelasan dari Jack, Julia pun setuju. Setelah semuanya selesai, Julia memutuskan untuk pulang. Setelah sampai rumah, ternyata sudah ada Sadie. Sadie pun mengatakan bahwa aku diutus oleh Jack untuk melatih kamu. Lalu Sadie menghancurkan kacamata Julia. Sadie menyuruh Julia untuk menggunakan softland. Setelah itu Sadie mulai mendandani Julia. Setelah semuanya selesai, Sadie mengajak Julia ke sebuah klub malam. Di sana Sadie mengajari Julia cara merayu pria tanpa kontak langsung dan berbicara. Pop Viagra pills on the slide.
Setelah memberi contoh, Sadie pun langsung menyuruh Julia untuk mempraktekannya. Sayangnya Julia gagal karena Julia berbicara dengan korbannya. Karena gagal, Sadie pun menyuruh Julia untuk mengulanginya lagi. Dan untuk percobaan kedua, Julia berhasil melakukannya. Keesokan harinya, di saat Julia akan pergi ke bar, Adam mengikuti Julia secara diam-diam. Namun Julia menyadari hal itu. Di sana Jack mengatakan bahwa pada malam ini ia akan memberikan ujian pertama untuk Julia. Lalu Julia pun mengatakan bahwa Adam semalam mengikuti aku. Aku yakin ia ingin meminta maaf kepada Jack pun mengatakan ke Julia agar mengabaikan Adam saja. Karena di terapisku dilarang untuk membalas dendam. Jika kau melakukannya, kau tahu konsekuensinya. Pada malam harinya Julia pun bersiap-siap untuk ujian pertamanya. Setelah mendapat korban, Julia pun langsung membawa korban ini ke rumahnya. Dan ia pun langsung mantap-mantap dengan korbannya. Di saat korbannya lengah, muncullah Sadie beserta anggota Jack yang lainnya. Lalu Sadie memberikan pisau ke Julia untuk memotong rudal korbannya. Lalu rudal korbannya ini akan dijadikan koleksi. Beginilah cara Jack mengajari ke semua pasiennya. Keesokan harinya tampak Julia semakin pede setelah melakukan perbuatan kejinya semalam. Setelah sampai tempat kerja, Julia melihat Dr. Lin sedang mengobati Adam. Melihat Adam, penyakit dendam Julia pun menjadi kambuh. Setelah Adam pergi, Julia mencari alamat Adam dari komputer resepsionis. Pada malam harinya, Julia mencari korban lagi. Bahkan kali ini Julia semakin menggila. Ia sampai membunuh korbannya. Setelah itu Julia menghubungi Adam. Dan tanpa basa-basi, Adam pun langsung mengajak Julia untuk ketemuan. Setelah sampai rumah, tiba-tiba saja Sadie datang. Sadie sempat kaget melihat noda darah di baju Julia. Julia pun mengatakan, "Itu wajar saja. Aku kan bekerja di klinik bedah." Lalu Sadie memperingati Julia agar selalu waspada terhadap Jack. Karena semenjak aku dijadikan anak oleh Jack, aku selalu tersiksa. Pernah pada suatu hari, aku melawan perintah Jack. Aku dibuat sangat menderita olehnya. Keesokan paginya, Sadie mendapat sebuah pesan dari Julia. Julia mengatakan bahwa ia ingin pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari. Tak lama kemudian, Sadie mendengar berita lokal bahwa telah ditemukan mayat seorang pria, yang mana rudal pria ini sudah dipotong oleh pelakunya. Melihat itu, Sadie pun curiga bahwa pelakunya adalah Julia. Karena hal itu, Sadie pun langsung bergegas untuk mencari keberadaan Julia. Sementara itu, di tempat kerja, tampak Julia mengambil beberapa obat untuk dibawanya. Dan aksi Julia ini dipergoki oleh Dr. Lin. Secara spontan, Julia pun langsung menggenggam jarum suntik. Lalu Julia mencoba untuk merayu Dr. Lin untuk mantap-mantap. Syukurnya iman Dr. Lin masihlah kuat. Setelah itu Julia mengganti pakaiannya untuk bertemu dengan Adam. Dan tanpa Julia sadari, ia diikuti oleh Sadie. Setelah bertemu dengan Adam, Adam pun langsung mengutarakan permintaan maafnya ke Julia. Julia pun mengatakan bahwa ia sudah memaafkan Adam. Lalu Julia meminta ke Adam untuk mengantarkan dirinya menemui Scott dan Matt. Sedangkan Sadie memutuskan untuk pergi menemui Jack. Rencananya Sadie akan melaporkan ke Jack bahwa Julia akan melakukan aksi balas dendam pada malam ini. Mendengar itu, Jack pun memberi perintah ke anak buahnya untuk mengawasi Pierce. Setelah bertemu dengan Scott dan Matt di sebuah klub malam, Julia pun langsung memesan minuman untuk mereka bertiga. Sedangkan Sadie saat ini sudah berada di rumah Julia. Di sana Sadie mencoba mencari sebuah petunjuk. Kembali ke Julia. Saat ini Julia sudah berada di apartemen Adam. Lalu Julia menyiapkan minuman untuk mereka bertiga. Dan minuman itu diberi obat bius oleh Julia. Sementara itu Sadie tanpa sengaja menemukan sebuah kertas di baju kerja Julia. Ternyata kertas itu berisi alamat rumah Adam. Kembali ke Julia. Setelah para pria ini pingsan, Julia pun langsung melancarkan aksinya untuk balas dendam. Setelah itu Julia pergi ke kos-kosan Pierce. Di sisi lain Sadie akhirnya sampai di rumah Adam.
Di sana Sadie melihat para pria ini rudalnya sudah dipotong semua oleh Julia. Lalu Sadie menanyakan keberadaan Julia ke Adam. Kembali ke Julia. Setelah sampai di kos-kosan Pierce, Julia kaget melihat Pierce yang sudah tewas. Tak lama kemudian keluarlah anak buahnya Jack menyerang Julia. You have to get used to the silence. Setelah Julia tersadar, ia sudah berada di rumah Jack. Di sana Jack memukuli Julia. Namun Julia tak merasakan apapun. Itu dikarenakan Julia sudah disuntik obat oleh Jack, sehingga tubuh Julia menjadi mati rasa. Jack sangat marah terhadap Julia karena Julia sudah melanggar perjanjian yang mereka buat. Setelah puas menyiksa Julia, Jack menceritakan kisah masa kecilnya dulu, bahwa pada saat ia masih anak-anak, Jack sangat suka mendandani adik perempuannya. Karena hal itu, ayahnya Jack sangat tidak suka dengan perilakunya. Hingga pada akhirnya ayahnya Jack memotong rudal Jack. Tak berselang lama, Sadie datang untuk menyelamatkan Julia. Di saat yang bersamaan, Julia mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Hingga pada akhirnya Julia berhasil melukai Jack. Saat Julia akan dibunuh Jack, Sadie pun datang untuk menikam Jack. Disinilah Julia mengambil kesempatan untuk memenggal kepala Jack. Setelah membunuh Jack, Sadie pun langsung mengajak Julia untuk kabur. Namun yang terjadi, Julia malah membunuh Sadie. Julia melakukan ini karena ia kesal ke Sadie yang sudah mengadukan tindakannya untuk balas dendam ke Jack. Setelah semuanya selesai, Julia pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.